Kita juga melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan. Melaksanakan ibadah sholat sunnah. Apakah itu senantiasa kita laksanakan sholat sunnah tarawih di masjid, di musola, di surau, atau di tempat-tempat lain yang kita laksanakan ibadah sholat sunnah tarawih itu? Ataupun ada di antara kita yang melengkapinya dengan sholat sunnah tahajud. Semua itu sudah kita lakukan. Lalu kita minta kepada Allah agar semua ibadah selama bulan Ramadan yang sudah diwajibkan kepada kita dengan permohonan kepada Allah, yaitu bermunajat agar kiranya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna siyamana. Kita minta kepada Allah agar segala ibadah siang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pun juga kita sebagai orang yang beriman yang melaksanakan perintah, yaitu melaksanakan siang Ramadan, puasa di bulan Ramadan, karena keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar tercapai satu nilai yang disebutkan oleh Allah menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ibadah itu kita lakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua itu karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman itu kita berpuasa, dengan ikhlas itu kita berpuasa, akhirnya kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan hari ini kita berkumpul di tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Sebagaimana pesan Allah kepada kita, bahwasanya ketika kita merayakan kemenangan di hadapan Allah, karena Allah telah memberikan kemenangan itu, maka senantiasa kemenangan itu kita lakukan dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Titik tolak daripada kita merayakan kemenangan ini, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah senantiasa kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu kekayaan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesempatan ini juga kita bertemu di tempat ini antara ibu dan anaknya, antara saudara dengan saudaranya. Sejak lama, mungkin 1 tahun lebih tidak bertemu. Hari ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah, di hari kemenangan ini, pertemuan itu kita lakukan, kita dapatkan. Kita bisa bertemu dengan saudara kita bisa bertemu dengan orang tua kita. Kalaupun mungkin ada di antara mereka yang sudah pergi, paling tidak pertemuan kita dengan doa kita kepada Allah agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pendek kata, dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, tentunya semua yang kita lakukan mendapatkan ciri yang tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan hasil yang dipetik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dipetik oleh orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang pertama, senantiasa bermohon, bermunajat kepada Allah untuk
mendapatkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu senantiasa bersegera untuk menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata Allah, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada keampunan Allah. Di mana keampunan Allah itu diberikan kepada orang-orang senantiasa merindukan keampunan itu. Yang mana Allah nantinya ketika memberikan keampunan itu, orang tersebut akan diberikan oleh Allah surga bagi mereka. Siapakah orang-orang itu? Adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama. Artinya, orang yang merindukan atau orang yang selamat dari melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah orang yang merindukan keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berupaya dan berusaha untuk mendapatkan keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ciri yang kedua, orang-orang yang senantiasa berhasil di dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa dia berinfak di jalan Allah, mengeluarkan rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Itu ciri orang yang beriman. Itu ciri dari orang yang selamat dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi merupakan nilai tersendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai tersendiri yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi berucap, saya adalah orang yang paling dermawan, dan ketika bulan Ramadan saya lebih dermawan lagi, kata Nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita, orang yang beriman yang sukses bulan Ramadan adalah orang yang senantiasa ketika dia selesai Ramadan tetap dia hiasi hidup dia dengan berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua. Orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang yang senantiasa berhasil di dalam bulan Ramadan adalah orang yang wal qaziminal ghaiz, adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Karena di bulan Ramadan dilatih untuk kita menahan amarah kita, untuk kita menahan di mana temperamen yang terjadi pada diri kita. Maka bulan Ramadan jangan kita rusak dengan emosi jiwa kita yang selalu emosi dengan membuat sesuatu menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Artinya apa? Selalu kita dihinggapi dengan perbuatan yang selalu marah, penuh dengan emosi yang tidak jelas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, dia tahan amarahnya. Kalau tidak, dia hanya mendapatkan ilal ju' wal atos. Kalau dia tidak tahan amarahnya, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dia tidak dapat pahala, tapi dia hanya menahan haus dan laparnya saja. Begitulah gambarannya orang yang berpuasa kalau dia tidak melakukan puasa dengan menahan amarahnya. Suksesnya Ramadan, suksesnya kita menahan amarah di bulan atau di luar bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Contoh yang berikutnya, yang ketiga, orang senantiasa yang berhasil di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa, yang keempat
adalah orang yang wal afinan 'anil nas, orang yang senantiasa memberi maaf kepada orang lain apabila ada orang yang salah atau apabila orang yang sedang tersinggung atau orang bermasalah dengan dia, senantiasa dia berikan maaf kepada orang lain. Ciri daripada orang yang beriman yang sukses adalah senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Andaikan ini tidak terjadi, maka pahala puasa kita akan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa membukanya kecuali dengan senantiasa memberi maaf kepada saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu adalah simbol daripada orang yang beriman, sehingga ketika di luar Ramadan senantiasa kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah dia lakukan dalam kehidupannya. Pandai dia berterima kasih. Setelah dia berterima, dia akan kasihkan. Setelah rezeki diberikan Allah, dia akan infakkan. Inilah orang yang simbolnya, orang yang penuh dengan kebaikan dalam kehidupannya. Andaikan simbol yang 5 ini kita tidak dapatkan, maka kita gagal dalam melaksanakan ibadah siyam Ramadan. Maka dari itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita adalah orang yang berhasil di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga kita nantinya betul-betul mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, dan betul-betul kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita lakukan Ramadan dengan penuh kebaikan, dan kita sukses menjadikan 5 hal ini menjadi bagian hidup kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan tahun depan. Syawal artinya meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, bukan menghapus ibadah di bulan Ramadan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, kiranya semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar afwa indal hisab. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami meminta dan memohonkan pertolongan. Ya Allah, kiranya kami yang lemah ini mohon kepada Engkau, ya Allah, ampunkan segala dosa kami, ampunkan segala kesalahan kami, ampunkan segala kelalaian kami, agar kami mendapatkan semua yang kami harapkan di bulan Ramadan. Perkenankan semua amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami, kehidupan kami, ibadah siyam kami, ibadah-ibadah sedekah kami, ibadah-ibadah zakat kami,
yang kami berikan di jalan-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, di tempat ini pun kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Kiranya ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ayah dan bunda kami sudah membesarkan kami, sudah memberikan kasih sayang kepada kami. Hari ini, di tempat ini kami sudah bisa berkaca diri. Hari ini, di tempat ini kami sudah merasakan kami lebih besar lagi. Tapi semua ini adalah pemberian, bimbingan dari ayah dan bunda kami. Ya Allah, andaikan ayah dan bunda kami hari ini sudah pergi meninggalkan kami, kami tidak bisa menatap wajahnya di bulan atau di hari raya Idul Fitri ini. Ya Allah, antarkan doa kami di tempat kuburnya ya Allah, hingga kuburnya yang sudah ia tempati sekian lama. Jika kuburnya itu sempit, di tempat ini kami bermunajat ya Allah, lapangkanlah kubur bagi ayah dan bunda kami yang mereka sudah berjuang untuk kami, untuk kebaikan-kebaikan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan sekarang ya Allah, saat ini ya Allah, dia terasa lapar dan dahaga ya Allah. Doa yang kami kirimkan ini ya Allah, jadikan untuk penawar baginya dari lapar dan dahaga ya Allah. Sehingga dengan doa kami, ibadah kami, kebaikan-kebaikan kami ini ya Allah, akan melapangkan kuburnya yang hari ini sempit ya Allah, akan memberikan rasa kenyang ya Allah, yang memberikan rasa kenikmatan yang segar ya Allah, dengan doa-doa kami ya Allah. Karena kami tak lagi dapat bertemu dengan wajahnya, ingin rasanya kami basuh mukanya, ingin rasanya kami basuh kakinya, ingin rasanya kami cium kakinya, bersimpuh dan bersujud kepada orang tua kami ya Allah. Tapi kami sudah tak lagi bertemu dengannya ya Allah. Banyak kebaikan yang sudah Dia berikan kepada kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Andaikan ayah dan bunda kami masih hidup ya Allah, berikan kekuatan-Mu ya Allah, agar kami mampu menjadikan orang tua kami menjadi ratu dalam kehidupan kami, agar masih sisa hidupnya kami dapat berbakti kepadanya untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kami. Andaikan di saat dia hidup hari ini ya Allah, kami masih melukai hati dan perasaannya, sehingga dia benci, sehingga dia berkeluh kesah, sehingga air matanya keluar. Ampunkan kami ya Allah. Izinkan kami di hari yang terbaik ini untuk menatap wajahnya dan membasuh mukanya dengan doa, ampunkan ia ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, andaikan kami dengan saudara kami, andaikan kami dengan sanak famili kami, sampai hari ini masih tidak bertegur sapa, hanya karena persoalan sepele ya Allah. Bukakan hati kami untuk kami senantiasa dapat menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kami, dengan karib-karib kerabat kami, dengan keluarga kami, sehingga kami adalah orang yang Engkau cintai ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hari ini banyak kaum muslimin yang melakukan kezaliman. Ampunkan kaum muslimin yang ada ya Allah, dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, hari ini kami punya anak-anak dan cucu-cucu, kami punya kebenakan ya Allah. Andai hari ini kami masih bersalah dalam membimbingnya, dalam mendidiknya, dalam mengantarkan ilmu agama, sehingga ada anak-anak kami yang korban dari narkoba, yang korban dari kemaksiatan di masyarakat, yang korban dari penyakit-penyakit masyarakat. Ampunkan kami kalau kami salah dalam mendidiknya Allah. Kiranya di hari baik, di bulan baik ini Allah, izinkan kami tetap meminta dan memohon kepada Engkau agar kami diampunkan dari kesalahan kami dalam mendidik anak kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang bermanfaat, berikanlah kami rezeki yang berkah, berikanlah kami rezeki yang halalan dan thayyibah, sehingga kami dapat memberikan kehidupan terbaik bagi kami
hidup di dunia bahagia dan mati dalam keadaan kebaikan, nantinya kami dimasukkan dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, banyak permohonan dan permintaan kami, kiranya kabulkan permintaan dan permohonan kami ini ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta dan hanya kepada Engkau kami memohon. Kabulkan setiap permintaan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.